Oke, kita lanjut. Setelah tadi kita bahas lensa cembung, sekarang pembahasan lensa cekung ya. Jadi lensa cekung ini cuma punya satu sifat bayangan. Dia sama seperti cermin cembung. Jadi lensa cekung dan cermin cembung itu memiliki sifat bayangan yang sama. Itu adalah apa? Takdiriyah, musaghharah dan mu'tadilah. Maya tegak lurus dan diperkecil. Itu sama antara cermin cembung dengan lensa cekung. Jadi nggak perlu kayak tadi bayangan-bayangan yang banyak keadaan, nggak seperti itu ya. Kalau yang istilahnya yang divergen lah, yang memecah, dia cuma ada satu keadaan sifat bayangan. Tapi kalau yang mujammi'ah, yang konvergen, dia tadi banyak ada. Kalau di cermin cekung itu ada 4, sekarang di lensa cembung ada 5 tadi ya. Langsung ke pembahasan berikutnya, istikhdamul adasat fi ilaji ba'di uyubil ibsar. Penggunaan lensa dalam pengobatan beberapa penyakit mata atau cacat mata. Nah, di sini ada 2 ya. Yang pertama ada kisorun nazar. Ada miopi atau rabun jauh. Ya, ini miopi ya. Miopi. Nah, rabun jauh itu maksudnya bagaimana? Yaitu ketika dia melihat benda yang dekat dia jelas, tapi ketika melihat benda yang jauh dia buram atau kabur bayangannya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah bisa 2 di sini keadaannya, bisa 2 sebab. Yang pertama bisa karena bola mata yang terlalu besar, sehingga apa? Sehingga retina itu di sini ya, retina ya. Di penghujung belakang mata itu. Nah, sehingga retina terlalu jauh dari lensa mata. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi ini pohon misalnya, benda ya, sama kayak di buku. Yang terjadi ketika cahaya ini masuk seret ya kan ke lensa mata. Nah, karena terlalu jauh jaraknya nih antara retina dengan lensa, akhirnya nggak sampai bayangan itu. Bayangan itu nggak sampai ke retina, di tengah-tengah sini atau belum sampai lah pokoknya. Nah, itu karena apa? Karena terlalu lebar gitu, terlalu besar bola matanya, sehingga bayangan yang dibentuk, yang dibawa dari cahaya tadi itu nggak sampai ke retina, sehingga ketika melihat benda yang jauh itu, ini kan benda jauh ya, benda jauh itu jadi buram gitu, nggak terlalu jelas kelihatannya. Nah, maka solusinya seperti apa? Solusinya adalah menggunakan kacamata dengan lensa yang cekung. Kenapa? Karena lensa cekung itu dia divergen, dia menyebarkan. Nah, nanti kalau pakai lensa cekung di sini dia kacamata. Nah, tadi yang cuma segini ntar diteruskan, jadi dilebarkan lagi. Nah, jadi sampai nanti ke retina. Itu pakai lensa cekung. Kalau cembung ntar lebih dekat lagi di sini gitu. Ya. Ini kan kita pengen cari solusi ya. Maka lensa cekung itu dia biar di mufarriqoh, biar dipencar lagi, biar disebarkan lagi cahayanya ke lebih jauh begitu ya. Nah, yang kedua adalah tulun nazar. Balikannya adalah rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi. Nah, berarti kebalikannya, rabun dekat berarti dia melihat jauh, melihat benda yang jauh itu jelas, tapi ketika melihat benda yang dekat itu dia buram, dia nggak jelas ya. Nah, kebalikan sebabnya, kalau yang tadi rabun jauh karena terlalu besar bola matanya. Maaf sebelumnya. Jadi ini tadi yang pertama, kembali sini ya. Yang pertama itu karena bola matanya terlalu besar, atau karena kornea matanya yang terlalu cembung, terlalu tebal begitu ya. Ini kornea mata tuh yang ini, yang depan nih. Nah, kalau misalnya terlalu besar gini, misalnya gitu. Misalnya bola mata bisa aja normal nih, normal bola matanya. Tapi karena kornea yang terlalu tebal, akhirnya tadi sama yang terjadi, cahaya tersebut nggak sampai ke retina tapi terhenti di depan retina. Itu doang sih. Terus kemudian lanjut ke sini lagi ya. Nah, kalau tadi ini karena bola mata terlalu besar, ini kebalikannya. Bola mata terlalu kecil. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika melihat benda yang dekat itu,
Ya di sini ya, berada ini dekat nih, dengan ini kan jauh kan dari mata ya, ini dekat dari mata. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi bayangan yang atau sinar yang melewati lensa ini akan meneruskan bayangan sampai ke belakang retina ya, belakang sini gitu. Ya gambar aja ke belakang belakang retina. Sehingga apa? Sehingga jadi buram juga gitu. Yang ini terlalu dekat, terlalu depan, ini terlalu belakang. Nggak tepat di retinanya. Sehingga buram gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Atau misalnya dia matanya normal, nggak kecil, bola matanya. Tapi karena kornea terlalu tipis ya, yang terjadi juga sama. Bayangan yang terbentuk itu atau sinar yang masuk itu diteruskannya terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh karena jaraknya terlalu kecil atau kornea terlalu tipis gitu. Gitu ya. Sehingga membentuk bayangan di belakang retina. Yang terjadi juga buram. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan lensa cembung yang tadi kita bahas ya, bayangan pembentukan bayangan-bayangannya. Karena cembung itu dia konvergen, dia mujammi ya, dia memfokuskan, memusatkan bayangan. Sehingga kalau pakai lensa cembung ntar dimajuin ke depan sini ya, ditaruh lensa cembung sini. Nah, maka jadi nggak di sini lagi, jadi mundur dia ke depan sampai ke retina. Itu kalau dia pakai lensa cembung. Kalau cekung ya terjadi lebih jauh lagi gitu, makin buram lagi. Nah, itu kemudian terakhir ada pembahasan dikit ya, adasah al-lashiqah atau lensa kontak, atau juga sering disebut soft lens ya. Nah, tustakhdamul adasatul lashiqah badalan minan nadharat. Ya, lensa kontak atau soft lens ini digunakan sebagai alternatif dari kacamata. Nah, seperti apa sih soft lens itu? Ibarah an adasah raqiqah jiddan masnu'ah minal plastik, merupakan lensa yang sangat tipis yang terbuat dari plastik. Wa yumkinu wad'uha multasiqan biqarniyatil aini wa naz'uha bisuhulah. Yang bisa dengan mudah langsung tempelkan kepada kornea mata dan juga mudah dilepas gitu ya. Tapi soft lens ini kalau tidak diperhatikan, tidak diberikan perawatan yang baik, maka nanti bisa mengakibatkan iritasi. Kalau nggak salah itu ada batasnya 8 jam ya, sekitar segitu. Itu batas maksimal penggunaan soft lens. Biasanya sering menggunakan soft lens ini kan ini ya, perempuan-perempuan. Kalau saya mah nggak tahu apa-apa. Oke, dengan ini berarti berakhir sudah bab kedua dari energi cahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.